Oke, pertama kita menyiapkan alat-alatnya yang seperti di video. Siapkan 3 buah router dan 3 buah switch dan ada 6 PC. Nah, setiap switch itu ada 2 PC yang akan dihubungkan nantinya seperti di video. Dan setiap PC itu menghubungkan ke switch dengan kabel strike. Nah, di sini kita memakaikan port flash Ethernet 0 ya. Oke. Dan kita menghubungkan setiap switch ke router dengan kabel strike. Oke, dengan kabel strike. Dan router ke router supaya bisa saling menghubungkan, kita memakaikan kabel serial DCA seperti yang di video statik tadi. Samalah serial DCA. Router pertama ke router kedua kita memakaikan kabel serial DCA. Namun itu portnya di port serial 20. Router pertama ke router kedua itu memakaikan serial 2 dan router kedua ke router 3 kita memakaikan port serial 3. Dan kita masuk ke routernya ke menu config. Nah, kita aktifkan port FA0 Fast Ethernet 0 dan serial 2 di router pertama supaya bisa terhubung ke router kedua. Dan di router kedua kita pun sama. Masuk ke routernya dan ke menu config dan kita aktifkan Fast Ethernet 0-nya untuk LAN-nya juga sama. Dan aktifkan serial 2-nya supaya bisa terhubung ke router pertama. Dan di port kedua kita mengaktifkan serial 3 SE3 supaya router ketiga itu bisa menghubungkan ke router kedua. Dan di router ketiga kita mengaktifkan FA0 juga untuk LAN-nya yang untuk ke PC-nya dan mengaktifkan port SE3-nya. Dan langkah selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasi IP yang telah kita tentukan. Yang mana kita masuk ke menu CLI dan kita memberikan nama dengan perintah hostname dengan router pertama bernama hostname A. Oke. Di router pertama kita memberikan IP pada port FA0 yang membuat LAN untuk PC. Kita memberikan IP seperti di video yaitu 192.168.1.1/24. Dan kita menambahkan IP SE2 untuk si router kedua supaya bisa terhubung dengan IP 192.168.2.1/24. Dan di router pertama kita membuatkan DHCP pool supaya PC-PC di bawah ini mendapatkan IP secara dinamik. Caranya ialah dengan IP DHCP pool router A. Dan kita memberikan networknya dengan 192.168.1.0. Mengapa 1.0? Kenapa tidak sesuai dengan IP FA0-nya yang 1.1? Nah, 1.0 itu nanti supaya yang dikasih IP ke bawah itu berubah menjadi 2 sampai 254. Satunya kan udah dipakai oleh FA0-nya. Jadi satu tuh tidak bisa dibagikan ke klien-kliennya. Yang bisa dikasih cuma 2 sampai 254. Begitu juga router kedua, kita kasih nama hostname B. Dan kita mengkonfigurasi port FA0-nya untuk PC-PC di bawahnya itu dengan IP 192.168.3.1 dengan /24. Dan kita mengkonfigurasi port SE2-nya. Kita satukan segmen dengan router pertama yang 2.1 tadi. Nah, cara untuk menyatukan satu segmen atau satu network. Nah, kita itu harus membuat network yang sama namun beda host.
Seperti di contoh, di router pertama IP-nya 192.168.2.1. Nah, di router kedua, di port SE-nya kita memberikan IP dengan 192.168.2.2. Nah, network itu adalah angka 3 di awal yang sama ini. Dan hostnya itu ya adalah IP yang keempat ini. Jadi kita kan harus bedakan hostnya. Host yang pertama 1, yang host kedua ya 2. Nggak boleh sama dengan 1, nanti error, nggak terhubung ya. Dan kita menambahkan port SE3-nya di router B ini. Mengapa kita menambahkan port SE3? Kenapa yang router pertama tidak? Nah, karena kita mempunyai router ketiga. Nah, supaya terhubung, kita mengisikan port SE3 ini dengan IP. IP-nya yaitu 192.168.4.1 dengan /24. Dan kita membuatkan DHCP pool seperti yang di router pertama, yaitu network-nya sama. Kita memakai IP FA0-nya, namun kita ubah hostnya yang jadi 1 ke 0. Penjelasannya seperti yang tadi. Nah, IP DHCP pool-nya adalah 192.168.3.0 dan dengan /24. Selanjutnya, kita menghubungkan router 3 atau C yang kita akan kasih nama hostname C itu supaya terhubung ke ke router kedua. Itu kita mengkonfigurasi IP SE3-nya dengan satu segmen dengan IP SE3 yang ada di router kedua, yaitu dengan IP 192.168.4.2, dan mengkonfigurasi IP FA0 dengan IP 192.168.5.1. Dan kita juga mengkonfigurasi DHCP pool-nya dengan network 192.168.5.0. Nah, sekarang kita memikirkan gimana caranya supaya PC pertama di router pertama itu bisa memanggil IP PC kedua yang ada pada router 2 atau PC pertama yang ada di router ketiga supaya bisa ngeping. Bagaimana caranya? Nah, kita di router mengkonfigurasi dengan perintah router rip dan kita masukkan network 192.168.1.0 yang mana itu adalah IP DHCP yang tadi kita masukkan di FA0 router kedua. Di router pertama. Dan menambahkan network lagi yang akan mengarah kepada 192.168.2.2 yang mana IP tersebut punyanya router kedua. Dan selanjutnya kita mengkonfigurasi yang sama seperti di router kedua. Di router kedua, kita juga sama memasukkan perintah router rip dan dilanjutkan dengan network 192.168.3.0 yang mana itu adalah IP DHCP yang telah kita masukkan tadi di router kedua. Dan kita memanggil network 192.168.2.1 yang mana itu adalah IP router pertama. Dan di sini ada 2 IP pemanggilan. Mengapa? Karena yang di router kedua ini menghubungkan ke router pertama dan menghubungkan ke router ketiga. Makanya kita masukkan network 2 yang mana satunya mengarah kepada IP router ketiga yaitu 192.168.4.2. Dan di router ketiga kita mengkonfigurasi yang sama persis dengan memasukkan perintah router rip dan masukkan network 192.168.5.0 yang mana itu adalah IP DHCP yang kita konfigurasi tadi di router C3 atau C ya. Oke teman-teman. Nah, network yang kedua itu adalah IP
SE3 punya router 3, yaitu 192.168.4.1. Dan setelah itu kita coba apakah PC-PC itu sudah mendapatkan IP dari router masing-masing router. Kalau sudah berhasil, kita coba ping kan. Jika berhasil, sudah seperti video.